menerimanya dengan baik. Coba, siapa yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk? Masuk. Saya absen dulu ya. Sista Putri Azahra. Hadir. Cika Amelia. Hadir. Yuki Febriando. Hadir. Ahmad Mufi. Bilkis Faiha Rifda. Hadir. Oke, berarti masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya
Ya, jika Aprilia, Rara, Rama, silahkan ke kelompok 1. Kelompok 1 ini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 sebelah sana. Ayo. Berarti jika ke sini sudah, jika Rara, sudah ya, situ. Terus kelompok 2, Naila, terus Mufid, masih di sini ya. Oke, kelompok 3, Bilqis, Salsa, Anis, Nurdin. Coba Nurdin di sana. Nurdin, Salsa ke sana. Ya, sebelah sana sini berarti. Nomor di sini. Indahnya hidup rukun. Bagus. Indahnya hidup rukun. Apa lagi? Kira-kira yang masih ingat? Apa? Indahnya berbeda. Oke, bagus. Baiklah, itu nama apa ini? Oke ya. Nah, sebelumnya Ustaz kita mau tes speaking dulu boleh? Boleh. Kita nyanyi dulu, nanti baru apa namanya? Kita masuk ke pelajarannya. Oke? Yuk, coba yuk berdiri semua yuk. Ikuti gerakannya di situ ya. Oke. Nah, ini fokus masalah. Di sini kita nanti akan membahas tentang ini. Ya, setelah nanti Taza jelaskan, nanti saya kasih tugas. Nah, ini fokus masalah yang akan kita bahas, ya. Nah, ini kelompok pertama yaitu membahas mengapa anak-anak sekarang susah untuk menutup aurat. Kita yang jelaskan, ya. Oke, yang kedua, mengapa usia balik anak laki-laki dan perempuan itu berbeda? Ya. Yang ketiga, kelompok ketiga, apa yang kalian lakukan ketika temanmu haid pertama kali di kelas dan dia merasa malu? Oke? Ya. Nah, sekarang kita putarkan dulu ya penjelasannya sebelum kamu mengerjakan masalah yang sudah Taza tanyakan, ya. Nah, silakan disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku.
Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baiklah anak-anakku yang hebat, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang konsep balik dan tanggung jawab yang menyertainya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah dapat memahami pengertian balik, kedua dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik untuk laki-laki dan perempuan, yang ketiga dapat memahami dan melaksanakan tanggung jawab yang menyertai setelah usia balik. Baiklah, di sini kita akan membahas dulu tentang pengertian balik ya. Dalam Islam, balik diartikan sebagai pencapaian usia dewasa biologis yang menandai kemampuan seseorang untuk menjalankan kewajiban agama. Hal tersebut dapat kita lihat di beberapa aspek, yaitu 1. Pertumbuhan fisik. Balik menandakan kematangan organ reproduksi yang memungkinkan seseorang untuk menikah dan memiliki keturunan. Yang kedua, perubahan status. Balik menandai perubahan status seseorang dari anak-anak menjadi dewasa dengan hak dan kewajiban baru. Ketiga, tanggung jawab. Dengan mencapai balik, seseorang menjadi bertanggung jawab atas tindakannya dan wajib untuk menjalankan hukum Islam. Nah, kira-kira di sini apa saja sih tanda-tanda seseorang mencapai usia balik? Di sini kita akan membahas tanda-tanda fisik usia balik. Tanda-tanda balik berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini menunjukkan peran biologis yang berbeda dalam proses reproduksi. Untuk laki-laki ada beberapa tanda-tanda fisik usia balik. Yang pertama yaitu mimpi basah. Yang kedua, pertumbuhan kumis dan janggut. Yang ketiga, perubahan suara menjadi lebih berat. Sedangkan untuk perempuan, tanda-tanda fisik usia balik yang pertama adalah haid atau menstruasi, yang kedua pertumbuhan payudara, yang ketiga perubahan bentuk tubuh. Nah, setelah kita mengetahui tanda-tanda usia balik, maka di sini kita akan membahas lagi tanggung jawab dalam Islam setelah seseorang itu mencapai usia balik. Setelah balik, seseorang wajib menjalankan berbagai kewajiban seperti sholat, puasa, menutup aurat, dan menuntut ilmu. Yang pertama adalah sholat. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah balik. Sholat adalah tiang agama. Jadi, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, berarti dirinya merobohkan tiang agama. Yang kedua, puasa. Puasa yang diwajibkan setelah usia balik adalah puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, yaitu menutup aurat. Menutup aurat adalah kewajiban bagi seseorang yang sudah mencapai usia balik. Yang keempat adalah mencari ilmu. Setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, setelah memasuki usia balik, wajib untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga dipertegas dalam hadis Nabi, yaitu tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, dari penjelasan Ibu, berarti kita semua sudah tahu ya kewajiban apa. Nah, oke. Sudah tahu ya? Sudah tahu ya? Oke. Nah, sekarang semuanya sudah menyimak? Oke. Sekarang Ustazah bagikan LKPD-nya. Nanti ya, ini dijawab, didiskusikan. Setelah itu nanti perwakilan satu orang ya, per kelompok perwakilan
jelas dan dia merasa malas. Oke, bagus, tepuk tangan dulu. Ya, coba dari pemaparan kelompok 1, adakah yang mau ditanyakan yang belum jelas? Pertanyaannya itu apa? Kelompok 1, kelompok berapa Pak? 3 ya. Apa yang kalian lakukan ketika temanmu hari pertama kali di kelas? Nanti kan kalau kalian sudah masuk masa balik, kalau sekarang kan belum kan ya. Nah, nanti pasti itu kalian akan mengalami karena masa haid itu kita nggak tahu datangnya apa sore, apa pagi, apa waktu sekolah kan ya. Nah, itu pertanyaannya kayak gitu ya. Nah, dan jawaban kelompok 1 dia menumbuhkan rasa empati. Oke? Empati berarti dia menolong ya, menolong, terus dia nggak ngelaporin, nggak diomongkan dengan teman yang lain, dia malu ke sekolah ya kan? Iya, kayak gitu. Paham? Paham. Nah, sekarang ada yang sudah selesai lagi. Kelompok 1, ayo silakan maju kelompok 1. 1 ya. Pertanyaannya nih, agak dulu nak, dulu. Nah, ya, ya baca pertanyaannya nak. Pertanyaannya, mengapa anak-anak zaman sekarang susah untuk menutup aurat? Contohnya orangnya berdarah-darah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, itu adalah kita perlu latihan. Kenapa anak sekarang susah untuk menutup aurat? Ya itu kayak kelompok 1 dijelaskan. Karena sekarang pengaruh media sosial, lihat HP ya. Di HP itu ada orang yang nggak memakai jilbab. Serius, bagus kelompok 1 bagus, kelompok 3 bagus. Sekarang kelompok 2 ya, silakan maju. Pertanyaan, mengapa usia balik anak laki-laki dan perempuan itu berbeda? Kenapa? Ya, jelasin. Jawabannya karena perbedaan biologis dan hormon yang menginterasi. Kenapa usia balik anak laki-laki dan perempuan itu berbeda? Memang berbeda, duluanlah perempuan daripada laki-laki. Ya, hormonnya itu berbeda. Sudah jelas? Oke, sudah jelas. Soal, tanya soal, saya tanya soal ya. Nanti diisi ya. Ya. Oke, silakan diisi. Oke. Jadi
Thank you.